dipersembahkan oleh Ini nih, sarung gajah duduk legenda Nusantara yang di setiap produknya memiliki keindahan warna yang menawan serta motif dan corak dari setiap daerah di Nusantara. Bahannya lembut dan nyaman karena dibuat dengan teknologi lyocell yang ramah lingkungan, antibakteri dan anti kusut juga. Jadi makin cinta deh sama sarung gajah duduk. Ibadah semakin khusyuk dengan sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar Bang Ajis? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Keren banget nih masjidnya Pak Ustadz. Ya. Namanya apa nih Pak Ustadz? Masjid Haja Sitimang. Masya Allah. Ini yang dibangun untuk ibunda. Dedikasikan untuk ibu saya. Ya. Pak Ustadz gimana nih pakaian saya hari ini? Wah, ini yang dari tadi saya lihat mau saingin saya. Ini hebat matching. Ya, Bagus, khas Indonesia. betul karena ini dari sarung gajah duduk. Sarung legenda Nusantara. Ini gajah duduk juga. Betul, satu set Oh. sampai songkok Pak Ustadz. Saya baru tahu, selama ini di benak saya gajah duduk itu khas untuk sarung. Oh, ternyata juga sudah ada baju dan kopiahnya. Betul. Nah, ini sarung gajah duduk Pak Ustadz, sarung legenda Nusantara. Karena bahan-bahan coraknya itu diambil dari Nusantara yang ada di Indonesia. Original. Original. Semua ada produk dalam negeri. Betul, coraknya Pak Ustadz. Bahannya Masya juga Allah. ada. Ini yang khas Indonesia. Betul sekali. Sarung Masya Allah, cantik. Ya. Saya juga bawa buat Pak Ustadz. Oh, ini untuk saya. Betul. Harap diingat Pak Ustadz, biar nggak salah. Yang logonya monokrom dan ada huruf Arabnya. Ini. Betul, ini dia. Masya Allah. Bagus. Bagus. Jadi ini perlu diketahui, kalau memberi hadiah kepada seseorang, buatlah hadiah itu yang selalu bermanfaat. Betul. Ini cocok karena saya selalu dakwah pakai sarung. Cocok. Sholat pakai sarung. Cocok. Jangan kasih saya dasi karena saya tidak akan pakai. Sarung gajah duduk. Siap. Oke. Ustaz, Terima kasih Bang Ajis. dalam boleh? Kita masuk ke dalam. Siap Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan berkah. Amin, 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi kita di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Sahabat Dasat, kami masih berada di Makassar di Masjid Haja Sitimang dan juga ada ibu-ibu dari Makassar yang ada di sini. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Juga masih ada nih. Ini satu-satunya acara sahur yang ada Ustadz Dasaf Latifnya. Kalau ada yang mirip itu KW ya. Ini yang asli nih. Pak Ustadz sehat Pak Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Pak Ustadz kebetulan banget nih saya ada keluhan nih Pak Ustadz. Ya. Pengen curhat sedikit. Jadi saya kemarin itu bikin salah lah sedikit sama istri. Ya. Saya pulang telat. Ya. Saya telepon, Assalamualaikum sayang, Waalaikumsalam. Tadi nadanya bahagia. Saya bilang, saya rasa-rasanya pulang agak telat nih. Oh nggak apa-apa, tapi nadanya meninggi. Terus saya bilang, tapi jangan marah ya. Oh enggak lah, enggak marah, pulang aja sini. Tapi bawain aku makanan ya, kata dia. Oke. Ada syaratnya Pak Ustadz. Nah sebenarnya memaafkan itu boleh pakai syarat atau bagaimana Pak Ustadz? Silahkan dijelaskan pada hari ini. Katakan salahku padamu hingga di kau pergi. Ku ingin di kau sadar sampai hari ini ku tetap menunggu. Sudah, ini acara ceramah. Itu memang ada orang memaafkan tapi pakai syarat. Saya maafkan kau ya, tapi jangan lagi lewat depan rumahku.
itu tidak begitu. Maaf ya maaf. Maaf melupakan. Jangan katakan ya saya maafkan tapi proses hukum tetap berlanjut. Tidak ada, bukan maaf nama itu. Saya susah memaafkan, ya saya maafkan tapi saya susah melupakan. Bisa jadi, betul itu. Saya maafkan kamu tapi saya susah melupakan. Iya memang, kenapa? Apalagi kalau dosa suami kepada istri. Susah sekali. Kenapa? Karena memang itu istri ahli sejarah. Satu kali kau lakukan seumur hidup dia ingat. Padahal dia lupa begitu banyak kebaikan suaminya kepada istrinya. Ada yang curhat sama saya. Menangislah dia. Bang Ajis, resep menghadapi istri ya kalau dia lagi marah, dengarkan saja. Begitu juga kalau ada ibu-ibu curhat ke saya dengar saja. Biar jangan dipotong, karena kalau dipotong marah dia. Iya betul. Ya, tunggu dulu Ustaz, dengar saja dulu. Kenapa ibu? Suamiku kuda HP-nya lope-lope Ustaz. Tidak usah engkau, selama saya 30 tahun berkeluarga Ustaz, ternyata dia main WhatsApp dengan perempuan lain. Sakit sekali hatiku ini Ustaz, saya mau minta cerai, bagaimana pendapatnya Ustaz? Saya bilang baik, mau kita dengar pendapatku ibu? Ya, dengar dulu, sudah mencerita banyak dicerita. Saya tanya, ibu berapa tahun sudah menikah? Alhamdulillah Ustaz sudah 30 tahun. Wih lamanya ya, Alhamdulillah Ustaz. Sudah punya rumah? Alhamdulillah Ustaz punya rumah. Siapa yang belikan ibu? Dan saya mulai, suamiku ibu Ustaz. Nah, sudah mulai ketawa kan. Saya bilang ada mobilnya bu? Alhamdulillah Ustaz ada. Siapa kira-kira belikan ke itu bu Doli? Suamiku juga Ustaz. Saya tanya ada anak ibu? Dia bilang alhamdulillah Ustaz ada anakku 3. Siapa yang bikin ibu? Dia bilang ya kerjasama yang baik Ustaz. Sudah mulailah dia ketawa. Saya bilang ada salahnya suami tak? Ini bisa curhat sama ibu Ustaz. Apa? WhatsAppnya Ustaz. Saya bilang bu, masa 30 tahun makin menikah? Masa gara-gara WhatsApp perempuan tidak jelas lalu kita minta diceraikan? Sabar Ki, insya Allah kalau sabar jadi amal. Saya tidak bisa sabar, mungkin perasaan kita tidak bisa sabar karena dikhianati. Tapi seorang ibu dia pikir lagi, oh ada anakku kasihan 3. Biarlah saya mengalah, yang penting saya tetap bahagia dengan anak-anak saya. Maaf tidak ada syarat-syarat kalau mau memaafkan. Cuma ada cara-caranya. Minta maaf itu cara-caranya bagaimana? Misalnya Bang Ajis salah ke saya. Cara minta maafnya 1, jabat tangan. Ya, jabat tangan dulu. Bagaimana kalau dia perempuan? Syafi'i melarang, Imam Syafi'i. Imam Ahmad boleh, yang penting tidak nafsu. 2 syaratnya berikutnya adalah lihat wajahnya. Ada orang biasa jabat tangan, dia tidak lihat gitu. Tidak. Jabat tangannya, pandang matanya, senyum. Jangan juga pandang matanya melotot. Wih, kayak mumi keluar biji matanya. Ya, 2, senyum. Senyum paling gampang. Yang keempat, salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang berikutnya, minta maaf. Lisan, sebut judulnya. Harus sebut apa, kenapa? Maafkan saya Ustaz. Oh iya, kenapa Ki? Maafin saja, enggak enak. Enggak harus bilang apa. Ya, maafkan Ustaz. Kenapa Dek? Pernah dulu waktu kita pergi tarawih hilang sendal tak di masjid. Iya, saya ambil itu Ustaz, maafkan saya. Dia bilang Pak Ustaz, oke saya maafkan tapi kasih kembali dulu sendalku. Maka besok-besok kalau suaminya ibu minta maaf, suruh sebut judulnya. Ya, maafkan saya bu. Apa judul? Nggak enak. Maafkan saya. Nggak enak. Apa masalahmu? Nggak enak. Nanti ngamuk kau lagi. Nggak Ji. Betul kau tidak ngamuk? Betul saya tidak akan ngamuk. Kenapa? Maafkan saya bu. Dulu waktu saya pergi tugas di Kalimantan. Ada perempuan mirip sekali sama kau ibu. Aduh, maafkan kak bu. Maafkan kak, hilap kak ibu. Nah bilang istrinya, saya maafkan kau pak.
Begitulah manusia, kadangkala kita hilap. Karena waktu kau tugas juga di situ. Ada juga bapak-bapak mirip sekali sama kau, Pak. Ya. Nah, jadi kalau ibu minta maaf, sebut judulnya dosa. Kalau berkaitan dengan barang, kasih kembali itu barang. Maafkan saya, datang ke sama tetangga tuh. Maafkan saya ibu, di tetangga kompleks. Nah bilang tetangga tak, kenapa ibu? Nggak enak kan ini, malu-malu kak. Anda apa-apa ibu, kenapa kita? Maafkan saya ibu, hilap kak itu hari. Kenapa? Waktu ada pengantin itu hilang cerek tato. Ada cerek hilang sama piring itu yang warna emas. Saya ambil ibu. Ya, syaratnya yang berikutnya kasih kembali cereknya orang. Nggak boleh minta maaf sebelum kembalikan. Kecuali ibu yakin ini bakal besar masalahnya. Ada yang pernah datang tanya-tanya saya Bang Aziz. Ya Pak Ustadz. Wah bagaimana itu caranya Ustadz? Ceramahnya Ustadz bilang harus minta maaf sebut. Iya. Kenapa memang Pak? Saya pernah tetangga tentara Ustadz. Terus waktu dia tugas saya hilap, saya pacari istrinya. Apakah nanti kalau datang suaminya saya bilang maafkan saya. Kok saya pacari istrimu, saya bilang jaga mau kau nanti dia tembak kepalamu. Artinya kalau mudaratnya bahayanya lebih besar, sudah minta maaf sambil minta sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berkaitan dengan barang, mutlak harus wajib kembalikan barang. Ya, ibu bersepupu satu kali atau bersaudara kandung, mentang-mentang suaminya ibu tentara atau polisi atau pejabat, dia serobot, dia ambil tanah adiknya, haknya adiknya diambil. Setelah dia uzur tua, akhirnya dia sadar saya telah mengkhianati dan menganiaya adikku sendiri. Maka datang minta maaf, syarat berikutnya kembalikan tanah haknya adik. Selama masih dikuasai hak itu, maka tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Selanjutnya kita lanjutkan setelah pesan-pesan. Keras, kenapa loyo sekali ibu? Selanjutnya kita lanjutkan setelah pesan-pesan. Nah itu dong. Tetap di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat dimanapun kalian berada, Anda masih menyaksikan Gaspol Sahur. Gaspol memang. Ya Pak Ustaz, kali ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi silakan untuk ibu-ibu yang ingin bertanya boleh diangkat tangannya. Ibu paling cepat angkat tangan ibu ini. Silakan ibu, boleh. Ya silakan. Perkenalkan dirinya, dari majelis taklim mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ustadz Ibu Sri dari Majelis Taklim Telkomas. Sesuai dengan tema kita hari ini bahwa meminta maaf atau memaafkan, saya teringat ada pernah kejadian waktu anak saya masih remaja. Namanya juga remaja, biasanya kan darah muda itu. Pernah suatu waktu anak saya tersebut membuat kesalahan. Jadi setelah saya bertanya apa masalahnya, saya mengambil kesimpulan bahwa anak saya memang yang bersalah Ustadz. Masalahnya anak saya tidak mau mengakui dan tidak mau meminta maaf kepada anak tersebut. Jadi untuk mengantisipasi sayalah yang berinisiatif untuk meminta maaf kepada anak tersebut sekalian dengan orang tuanya. Saya mengunjungi rumahnya. Iya, mewakili. Masalahnya bukan maaf yang saya terima, tapi malah dimaki-maki Ustadz. Ya. Malah dihujat bahwa memang anakmu yang nakal, memang kamu jelek. Begitulah kira-kira dalam hal ini bagaimana itu permohonan maaf saya Ustadz. Makasih. Yeah. Karena ibu sudah bertanya, maka saya akan menjawab dan juga memberi hadiah dari Gajah Duduk. Gajah yang dari dulu duduk terus.
Nah, karena kalau dia berdiri namanya gajah berdiri. Ya, ini tipe Asia merah putih. Nah, terima kasih Ibu Sri. Ya. Oke, sudah bertanya dapat lagi hadiah, dapat juga jawaban. Biasanya para remaja berpikirnya sekali saja tanpa menghiraukan. Wahai kawan, waspadalah dalam melangkah agar tidak menyesal akhirnya. Itu minta di contohnya. Ya, darah muda mengaku mau menang sendiri meskipun salah. Ya itu, maka Rhoma Irama bilang, waspadalah dalam bergaul, jangan sampai kau menyesal kemudian. Iya kan? Nah, itu nasihat berharga melalui lagu. Bu, kalau sudah ada kejadian seperti itu, saya senang karena ibu mau mengakui anaknya salah. Banyak juga itu anak-anak bertengkar, orang tuanya masing-masing merasa benar. Bersyukur kalau ibu mau mengakui salah, berarti itu hidayah. Karena ada orang salah masih mengaku benar. Sudah salah mengaku benar dan ngamuk lagi. Ya, itu sudah bersekutu dengan setan namanya. Nah, karena ibu ini mengaku salah, itu sudah dapat nilai di hadapan Allah, mengakui kesalahannya. Yang kedua, dapat lagi nilai dari Allah. Kenapa? Karena dia datang dengan senang hati minta maaf. Lalu setelah tiba di rumahnya, bukannya maaf yang diperoleh tapi makian. Nah, dia maki-maki, tidak mau berhenti memaki-maki, maka ibu dapat pahala sabar namanya. Kalau ibu lagi memaki lagi, itu yang namanya sama-sama tidak ada kemuliaan di sisi Allah. Kalau yang kita datangi memaafkan, itu lebih mulia itu. Dia maafkan, ya sudahlah memang begitulah remaja. Ya, saya juga mohon maaf gara-gara ini. Itulah yang disebut mukhlisin. Ya, Allahu Akbar. Jadi ibu-ibu kalau mengaku salah itu hidayah. Mau lagi tambah dapat pahala, datang minta maaf. Kalau dia maki-maki kita, ya resiko bersalah. Kalau ibu-ibu lalu mampu bersabar, makian-makian itu justru menghapus dosa-dosanya. Dan yang memaki pasti dapat juga hukuman karena dia menghina. Jadi memang memaafkan itu berat, tetapi sepertinya lebih berat lagi meminta maaf. Mudah-mudahan ibu datang minta maaf itu menjadi amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya mau bertanya. Tadi ada sedikit memaafkan. Kadang kita tuh sudah mau mencoba memaafkan, tapi tuh kadang di hati masih ngeganjel ibu-ibu ya. Masih, aduh gimana ya. Itu ada tips dari Pak Ustaz mungkin gimana caranya biar plong aja dalam memaafkan Pak Ustaz kira-kira. Silakan Pak Ustaz. Ya, untuk itu kita harus tahu bahwa Allah itu Maha Pemaaf. Banyak sekali dosa yang telah kita lakukan, tapi Allah telah memaafkan kita. Maka setelah minta maaf ibu, itu kita dianjurkan berdoa. Misal, saya sudah minta maaf sama ibu, sudah kemukakan penyesalan saya, tapi ibu tidak maafkan saya. Maka saya berdoa, ya Allah, wakili saya menghadapi dia di pengadilan akhirat kelak. Saya sudah melaksanakan perintahmu dengan datang meminta maaf. Tapi dia tidak memaafkan saya ya Allah. Saya serahkan segalanya kepadamu ya Allah. Biarlah engkau yang akan menghadapi dan menghitung pengadilan seadil-adilnya nanti. Nah, ringkas kisah ketika di hari perhitungan nanti, hari pembalasan, dicarilah itu ibu yang tidak memaafkan. Sini kau dulu ibu. Berapa dosamu saya maafkan? Berapa kesalahanmu saya ampuni? Masa ini tetanggamu berpuluh-puluh tahun banyak kebaikannya, hanya gara-gara itu kau tidak maafkan? Kenapa kau tidak maafkan? Bukankah kamu saya maafkan dosa-dosamu? Maka sebaiknya kamu juga memaafkan orang yang pernah bersalah. Memaafkan itu sifat yang sangat mulia. Coba lihat Rasulullah. Masih ingat kisahnya Rasulullah? Bukan cuma memaafkan. Nabi pergi sholat. Tiba-tiba dari atas ketinggian ada yang ludahi Nabi. Kena kepalanya.
Kira-kira kalau ibu diludahi dari atas gimana belum? Hah? Hah? Oh, Nabi senyum. Kalau bahasa kita di Makassar, salah tempat lu data ibu. Kepala aku kena, tapi enggak apa-apa. Jangan makin cemas. Sudah. Besok begitu lagi. Kena lagi. Nabi tetap senyum. Hari ketiga lewat Nabi. Mana ini langgananku? Biasanya ada di sini. Oh, tanya, ternyata sakit. Setelah sakit, apakah Nabi doakan? Rasa kok, mudah-mudahan kau mati sekalian. Kalau ibu-ibu kan begitu. Kita kan begitu. Begitu dia selalu ludahi kita, dia teror kita, dia bully kita, tiba-tiba kena sakit dia. Mudah-mudahan sekalian mati. Tapi Nabi tidak. Nabi pulang ke rumahnya, tanya ke istri, ada roti? Ada kurma? Ada. Tolong bungkus. Kemana? Saya mau pergi lihat pasien. Saya mau pergi lihat langgananku. Gitu. Ketuk pintu. Dari dalam rumah, siapa? Saya siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Langgananmu. Mati mi. Datang membalas ini Muhammad. Datang membalas. Lalu dibuka pintu, Nabi katakan begini, saya tadi lewat di tempat biasa. Tuh. Saya cari-cari kok tidak ada. Ternyata kau sakit rupanya. Ini ada kurma, mudah-mudahan kau cepat sembuh. Coba. Itu makna dari puasa, memaafkan. Soal dia dosa kepada Allah, biar Allah yang balas. Ya, enggak usah dulu deh ke orang lain ibu, ke suamimu aja dulu. Suami setengah mati cari nafkah, banyak uang yang sudah habis untuk belikan perhiasan, hanya gara-gara WhatsApp salah kirim. Oh, ngamuklah dia. Pulangkan saja aku pada itu kalau sudah marah bilang pulangkan saja. Jadi ibu, ini jangan pernah dendam. Dendam itu bagian daripada sifat yang tercelah. Kalau ibu sakit hati biar Allah yang balas. Kalau ibu sakit hati biar Allah yang mengadilinya nanti. Karena kalau ibu balas berarti ibu tidak mulia. Saya maki-maki ibu, tapi ibu sabar, ibu mulia di hadapan Allah. Sama Nabi tadi, karena Nabi memaafkan, dia malah bukan cuma memaafkan, datang lalu bawa kue. Apa? Kemudian ini orang berkata, luar biasa akhlakmu Muhammad. Ini saja kafir Quraisy yang sewa kau untuk ludahi kamu, dia tidak datang membesuk saya. Justru kamu orang pertama yang datang membesuk saya. Mulai hari ini saya nyatakan masuk Islam. Makanya ibu jadi pemaaf saja. Baru menyanyi lagi. Insaflah. Orang tua memang semua ini dalam lagu-lagu tua dia hafal. Terima kasih ya. Oke, itu masih sedikit ilmu-ilmu yang diberikan oleh Ustaz. Nanti kita akan kembali lagi. Siap-siap yang mau nanya tunjuk tangan nanti ya. Jangan kemana-mana, tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, terima kasih masih menyaksikan Gaspol Sahur. Gaspol memang. Terima kasih ibu semua, dan karena sudah semangat, belum lemah, belum ngantuk, saya kasih kesempatan untuk ibu-ibu, untuk yang ingin bertanya langsung ke Pak Ustaz. Silakan angkat tangan siapa yang ingin bertanya. Ya ibu, silakan di belakang sana ibu. Boleh Silakan. maju ke depan. Ya. Perkenalkan diri, dari majelis taklim mana? Baitur Rahman. Nama? Haji Rosmini. Haji Rosmini. Dari majelis taklim? Baitur Rahman. Baitur Rahman. Di? NTI. Nusa Tamalandrea Indah. Apa yang mau ditanyakan ibu? Gini Ustaz. Ini saya mau tanyakan kepada Ustaz. Bagaimana hukumnya dan caranya kita meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal dunia.
Oke. Iya. Sudah meninggal dunia. Ya. Salahnya misalnya apa? Ini ya namanya dosa Pak Ustaz, kita tidak tahu. Ya. Mungkin kita merasa bahwa itu tidak Waktu membuat itu- tersinggung. Ya, waktu itu kita merasa benar. benar atau padahal dia tersinggung. Ya. Jadi inilah dosa yang Baru kita sadar saya yang salah waktu itu. Iya. Tapi sudah meninggal. sudah meninggal. Nah, Ustaz. bagaimana cara berbuat baiknya? Ya, Dan cara- bagaimana caranya caranya- minta maaf? Silakan kita jawab. Ya baik Ibu, saya Ya. sudah mengerti. Ya, Karena Ibu sudah bertanya, maka saya selain menjawab juga memberikan hadiah dari gajah duduk. Gajah yang duduk terus. Ya, silakan Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Dipakai beribadah dengan baik. Kalau mau juga dapat bajunya silakan cari di toko-toko pakaian. Terima kasih. Bertengkar, tak, 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 tak. Merasa sama-sama benar. Ternyata 5 tahun kemudian dia insaf. Dia dengar dakwah, bahayanya mengambil hak orang. Akhirnya malamnya dia berpikir, dia gelisah dan dia mendapat hidayah, saya yang salah. Ternyata apa yang saya lakukan 5 tahun lalu itu kesalahan dan kebodohan yang nyata. Saya mau minta maaf. Begitu besok dia pergi minta maaf, dia cari ahli warisnya. Lalu dia berkata, ini ahli warisnya, hei meninggal mi kasihan mamaku. Hah iya 5 tahun yang lalu kita bertengkar toh, baru kasihan itu 2 bulan yang lalu dia meninggal. Nah bagaimana kalau ada kasus begitu? Pertama, Ibu istighfar. Ya, atas kesalahan yang pernah lakukan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, saya telah minta maaf, saya mohon ampun ya Allah, saya hilap waktu itu atas kebodohan dan kejahilan saya. Ampuni dan maafkan saya Allah. Itu syarat pertama, tobat kepada Allah. Syarat kedua, karena sudah datang ke ahli warisnya, ibu nyatakan bahwa saya salah. Saya baru sadar nak, saya salah. Mamamu ternyata waktu itu memang benar. Hanya karena kebodohan dan kehilapan saya melakukan kesalahan besar. Saya minta dengan hormat, dengan penuh cinta nak, maafkan saya. Engkau mau mewakili ibu. Nah, kemudian yang ketiga, ibu tidak usah pergi gali kuburnya. Ya, bagaimana caranya ibu? Doakan dia. Doakan orang meninggal. Ya, doakan orang meninggal. Kalau dia berkaitan dengan barang, barangnya kembalikan ke ahli warisnya. Bagaimana kalau ahli warisnya itu sudah dicari tidak ada lagi? Kita pergi cari di kompleknya tidak ada. Dia bilang tetangganya, oh sudah lama pindah. Kita cari tidak ada. Maka harta yang kita ambil haknya itu, misalnya kita ambil barang itu kita jual. Berapa harganya? Lalu kita sedekahkan atau wakafkan atas nama orang yang kita ambil haknya itu. Tapi tetap wajib cari dulu ahli warisnya. Cari dulu. Tanya tetangganya pindah kemana? Oh pindah ke Papua. Ada nomor teleponnya? Ada. Ibu wajib telepon. Jangan langsung jual, kasih orang enggak. Ibu wajib telepon dulu, nih saya pernah salah nak, saya pernah hilap kak waktu itu 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Saya hilap bertengkar dan saya ambil haknya mamamu. Ini baru kak sadar, nah ini ada barang-barangnya gimana. Kalau dia bilang sudah kasih jual transfer ke saya, ibu harus transfer ke dia. Kecuali dia bilang ya sudah saya ikhlaskan, ibu jual saja bawa ke panti asuhan. Insya Allah dengan cara-cara begitu semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan. Karena kalau tidak minta maaf dan dia wafat di akhirat nanti berperkara. Berat minta maafnya kalau sudah di akhirat. Lebih minta maaf di dunia daripada berperkara di akhirat kelak. Sudah minta maaf urusannya lagi dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak memaafkan kita. Jelas Bu? Jelas? Terima kasih. Pak Ustaz, tadi kan tentang kita yang belum sempat meminta maaf tapi orang sudah meninggal. Ya. Tapi kalau misalkan posisinya saya yang punya salah, tapi saya belum minta maaf ke kawan saya. Namun umur saya lebih dahulu, saya meninggal lebih awal. Nah saya bagaimana tuh nanti Pak Ustaz?
Bang Ajis nanti bertanggung jawab, di akhirat nanti berperkara. Itulah sebabnya selama masih ada nyawa, selama masih ada waktu dan hidup, minta maaf, jangan gengsi. Karena ajal kita tidak tahu. Begitu ajal menjemput dan tidak sempat maaf, apalagi ada barang yang kita ambil, maka nanti di pengadilan barangnya orang tersebut disuruh pikul. Suruh pikul. Misalnya Bang Ajis ambil motornya orang, disuruh pikul itu motor. Ambil tanahnya orang 1 hektar, disuruh pikul itu 1 tanah hektar. Mana bisa dipikul? Jangan bayangkan pikiran dunia. Di akhirat Allah kasih kemampuan pikul itu yang pernah kau ambil. Lewatlah orang yang pernah diambil barangnya. Silakan. Dia ketemu. Bang Ajis ketemu sama saya misalnya ngambil barang. Ustadz, saya minta maaf, ini yang pernah saya ambil. Enggak usah, saya enggak butuhkan. Silakan kau pikul terus. Maka ibu-ibu yang pernah ngambil barang-barang waktu pengantin, kasih kembali. Pejabat-pejabat yang pernah ngambil uang negara, kasih kembali. Kalau kau tidak kasih kembali, di blender kau nanti. Maka ini enaknya agama kita, minta maaf, kembalikan barang, clear. Kalau dia tidak maafkan kita, kewajiban kita memang hanya minta maaf, selebihnya biar Allah yang atur nanti di pengadilan ketika dia tidak maafkan kita. Jelas ya Bang Ajis? Jelas sekali Pak Ustadz, jelas sekali. Ya mumpung ada kesempatan, saya masih ada umur, saya minta maaf deh sama Pak Ustadz nih. Saya juga minta maaf. Soalnya itu saya ngambil air minum lebih 2 gelas kemarin Pak Ustadz. Iya saya kelebihan, maaf Pak Ustadz ya. Saya juga waktu kecil dulu Ibu. Dari kecil dulu saya selalu ambil kopinya. Kopi dulu di kampung saya ada kebun kopi. Selalu diambil kopinya. Tapi alhamdulillah saya pernah minta maaf sebelum arwah itu. Kemudian pernah juga waktu saya kecil kan selalu itu potong padi Bu. Potong padi itu kan dibagi sama yang kita yang datang potong padi. Yang punya sawah ambil, misalnya orang di kampung misalnya bagi 7 diambil 7 piring, diambil yang punya sawah 1 piring kita yang sebagai buruh, ya kan? Adalah di situ saya bilang, pelit sekali kalau ini ndak ada kasih rata betul kalau dikasih kita sedikit sekali. Akhirnya saya ambil sebagian dulu, baru saya pergi timbang. Tapi saya sudah minta maaf. Bahkan itu ibu sekarang tiap bulan saya kasih bantuan. Alhamdulillah. Minta maaf. Namanya hilaf itu sifat manusia. Yang salah, kalau ibu salah dan tahu lalu tidak minta maaf. Datang minta maaf. Soal dia maafkan kita urusan belakangan. Ada yang susah minta maaf. Kalau ibu pacari suaminya orang. Nah ini dengar ini pemirsa. Yang selingkuh dengan suami orang. Itu agak berat kau minta maaf. Kau pergi minta maaf sama istrinya. Ya, makanya jangan lakukan ya sebelum akibatnya lebih besar ya. Okay. Betul sekali Ustaz. Jadi gitu ibu-ibu dan juga sahabat dasar. Yang salah itu ya kalau tidak minta maaf itu salah ya. Yang tidak salah adalah tetap setia di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat dasar, jumpa lagi kita di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Banyak sekali ilmu-ilmu di segmen-segmen sebelumnya. Bagaimana kita minta maaf. Kalau kita belum minta maaf tapi kita sudah meninggal nanti akan seperti apa. Semoga kita semua dijauhkan dari golongan orang-orang yang lupa meminta maaf. Nah Pak Ustaz, mungkin bisa dikasih tahu dulu intisari dari pembahasan kita pada sahur kali ini. Silakan Pak Ustaz. Jadi suatu kali Nabi lagi duduk-duduk di masjid seperti ini dengan sahabat. Tiba-tiba Nabi bersabda, sebentar lagi akan muncul penghuni surga. Semua orang lihat ke pintu. Siapa ini? Mereka bayangkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali.
Ini sahabat utama ini. Ternyata bukan. Siapa yang masuk? Orang awam, tidak terlalu terkenal di kalangan mereka. Lalu dia masuk, dia kalepa itu sendalnya, klepet. Tahu klepet? Tahu? Nah, dia jepit tapi dicetek. Klepet namanya itu. Ya. Ya. Nah, sahabat lihat, apa istimewanya ini orang? Besok begitu lagi Bu, sebentar lagi akan muncul penghuni surga. Seluruh sahabat lihat, masih orang yang sama sampai hari ketiga. Akhirnya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab penasaran. Apa kelebihannya orang ini? Dijamin masuk surga. Maka selesai sholat itu hari, dia ikuti. Abdullah bin Umar ikuti itu orang. Lalu dia berkata, oh ini rumahnya. Besok dia datang ke rumah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar yang tadi dijamin masuk surga. Kata Abdullah bin Umar, bolehkah saya menginap di rumahmu? Boleh. Kenapa? Saya diusir dari istri. Kalau dulu ibu-ibu usir suaminya masih boleh. Ya, karena menderita dia kalau cakup pulang. Menderita dia kan tidak ada. Terpaksa dia nginap di luar, di teras. Kalau sekarang ibu, jangan kau coba-coba. Begitu kau bilang sama suami, jak kau pulang, langsung dia bilang merdeka. Ya, nah maka bermalamlah orang itu. Hari pertama, malam pertama, Abdullah bin Umar bangun sholat tahajud. Dilihatnya ini orang, cuma tidur-tidur ji. Hari kedua, bangun lagi tahajud. Abdullah bin Umar, ini cuma tidur. Pagi Abdullah bin Umar sholat duha. Ini orang biasa-biasa dulu ji. Hari ketiga pun demikian. Akhirnya Abdullah bin Umar bilang, lebih banyak amalku dari ini orang. Tapi kenapa dijamin masuk surga? Penasaran, Abdullah bin Umar akhirnya berterus terang. Begini, saya ini datang ke sini bukan karena diusir istri. Oh ya? Kenapa? Saya mau lihat amal apa yang kau lakukan sehingga Nabi jamin kau masuk surga. Iya kah? Iya. Saya sampai mendengar Nabi jamin kau masuk surga. Oh alhamdulillah. Apa amalmu? Tidak ada kau lihat tuh. Kau bangun sholat tahajud, saya tidur. Kau sholat duha, saya duduk-duduk ji. Lebih banyak amalmu dari saya. Ya, kalau gitu saya pulang dulu. Pulang Abdullah bin Umar. Belum jauh dipanggil kembali. Abdullah bin Umar, tal. Sini kau dulu, sini. Ada saya lupa apa. Ada kebiasaanku. Apa itu? Setiap malam sebelum saya tidur, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang menyakitiku hari ini. Ya Allah, ampunilah orang yang pernah menyakitiku hari ini, mengkhianatiku hari ini, yang berdosa kepadaku hari ini. Ampuni mereka karena aku telah mengampuninya sebelum aku tidur. Abdullah bin Umar mendengar ini lalu bertakbir, Allahu Akbar. Itulah sebabnya engkau dijamin masuk surga oleh Rasul karena sifat pemaafmu. Ternyata orang yang pemaaf bisa jadi lebih awal masuk surga daripada mereka yang selalu tahajud tapi pendendam. Daripada mereka yang selalu sholat duha tapi memutuskan silaturahmi. Maka ibu-ibu, bulan Ramadan ini manfaatkan sebaik-baiknya. Ingat siapa yang pernah kita sakiti, minta maaf dan kembalikan barang yang kalau berkaitan dengan berkaitan dengan barangnya orang. Kembalikan. Selama tidak dikembalikan barang itu, tobat kepada Allah diterima, tapi tobat kepada manusia tidak. Nah, seolah-olah nanti ibu kalau datang, lalu diadili. Allah sampaikan kepada ibu, Allah sampaikan kepada kita semua, saya sudah memaafkan dosa-dosamu. Dosamu kepadaku sebagai Tuhanmu aku telah ampuni. Tapi sebelum saya ampuni semua dosamu, kau pergi cari dulu orang yang pernah kau sakiti. Orang yang pernah kau lukai perasaannya. Orang yang pernah kau bohongi. Orang yang pernah kau fitnah. Orang yang pernah kau khianati. Kau cari dulu. Nanti setelah dia maafkan kamu baru kau datang kepadaku. Bayangkan itu anggota DPR yang pembohong. Baik. Kalau istri jadi bohongi. Satu saya pergi cari. Iya toh.
Tapi kalau satu provinsi, bala de. Satu Indonesia, makanya biasa kalau lihat anggota Dewan pembohong, saya bilang, saya kok nanti cilaka. Kau bisa lolos di dunia, tapi demi Allah tidak akan lolos ke pengadilan Allah. Itu yang pembohong. Bagaimana pula itu yang koruptor. Kalau uangnya ibu saya ambil, saya nanti cari ibu satu saja orang saya cari. Pernah bayangkan ibu? Di pasar, suami tak telepon dari kantor. Piko dulu cari itu anakmu di pasar. Setengah mati dicari. Repot toh pasar. Ada di sini, ayo dia di sini. Kita pergi sini, ada lagi di sana. Banyak lagi manusia. Padahal itu baru satu pasar. Baru pasar Karuwisi. Iya toh? Gimana di padang mahsyar kelak? Dari Adam sampai kiamat berapa triliun manusia disuruh pergi cari orang yang pernah kita sakiti. Itu satu. Bagaimana kalau satu negara? Dan itu barang-barang negara yang pernah dia ambil itu disuruh pikul. Rumah dinas, tanah, uang 2 miliar. Disuruh kok pikul semua itu. Nah bilang kalau 2 miliar Ustadz, dikantongi jitu kalau uang dolar Singapura. Dikantongi itu uang Singapura ibu, ada 1 lembar 100 juta nilainya. Ada juga 1 lembar 11 juta nilainya. Jadi kalau 2 miliar, nah kantongi ibu. Langsung saya bilang, jangan kau bayangkan uang dolar Singapura. Kalau 2 miliar baru uang koin, disuruh kau pikul. Lewat, misalnya tuh di tetangga ada pejabat, bagus sekali rumahnya. Ternyata setelah meninggal di padang mahsyar kelak, dia belum taubat, belum nak kembalikan itu barang negara dan dia meninggal, disuruh pikul. Lewat maki bilang, gayamu dulu, ternyata kau perampok. Datanglah kita, dicari semua itu orang-orang yang pernah bayar pajak se-Indonesia karena uang yang kita rampok itu dari uang pajaknya rakyat. Itu enaknya jadi rakyat. Tidak ada dosa korupsi. Apa mau dikorupsi kalau kita rakyat? Apa mau dikorupsi? Ya toh, tapi itu pejabat banyak korupsinya. Dan demi Allah mereka bisa maini hukum di dunia. Mereka bisa lolos di dunia ini. Tapi percaya bagi kita orang beriman dan percaya kepada hari akhir tidak mungkin kau lolos di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Bijaksana, dihadirkan Ramadan. Dosamu kepada Allah kalau kau berpuasa dengan baik, hapus dosa-dosa kepada Allah. Tinggal lagi minta maaf kau sama orang yang pernah kau sakiti dan kembalikan barangnya. Itulah hebatnya orang Indonesia. Selesai Ramadan kita ada kebiasaan dan budaya yang disebut halal. Nah itu dosa kepada Allah Ramadan tuntas. Sebelum kita meninggal dosa kepada tetangga dan manusia pada umumnya, kita minta maaf supaya selesai Ramadan kita kembali yang disebut Aidil Fitri, hari kembali menjadi suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin kita bisa mendengar langsung petuah-petuah dari Ustaz Dasat. Semoga petuah-petuah dari Ustaz bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa kalau belum minta maaf hari ini ya Bu ya. Minta maaf ya. Juga terima kasih buat sahabat Dasat yang menonton dimanapun kalian berada. Jangan lupa besok sahur kita ketemu lagi bersama Ustaz. Di mana lagi kalau bukan Gaspol Sahur, Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.